Oke teman-teman semua, selamat bergabung kembali di Markas Trader. Kali ini kita akan membahas tentang teknik yang sangat berguna, yaitu multi time frame formation. Nah, kenapa harus menggunakan multi time frame untuk mendapatkan konfirmasi untuk sebuah sinyal yang valid? Karena biasanya trader-trader yang melawan tren akan dibinasakan dengan yang namanya stop loss. Tren ini ibarat lampu pijar di kegelapan malam. Apabila kita berjalan ke satu tempat di malam hari, misalnya teman-teman naik sepeda motor ataupun mobil. Nah, apabila lampu daripada mobil atau motor teman-teman rusak, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan di malam hari. Nah, struktur ataupun arah harga daripada sebuah market biasanya akan meneruskan struktur dari tren yang lebih besar time frame-nya, baru kemudian menuju kepada time frame yang lebih kecil, ataupun sebaliknya, struktur daripada time frame yang kecil akan meneruskan kepada time frame yang lebih besar, yaitu sekumpulan daripada time frame kecil, baik itu time frame intraday, akan meneruskan kepada tren daripada high time frame. Oke, mungkin strukturnya bisa seperti ini. Oke, kita bisa memulainya daripada time frame weekly, kemudian turun kepada daily, kemudian ke 4H ataupun time frame 4 jam, dan mungkin bisa ke time frame 1 jam. Oke. Misalnya time frame besarnya, weekly-nya seperti ini. Oke. Trennya sedang turun. Nah, ketimbang kita melakukan aksi buy di time frame ataupun tren yang sedang turun di time frame besar, lebih baik kita mengikuti yang namanya tren daripada time frame besar, yaitu turun. Nah, ketimbang kita mengambil posisi buy, lebih baik kita mengambil posisi short ataupun sell yang mana selaras dengan time frame yang lebih besar. Oke. Kita langsung saja ke contoh di per Ethereum ataupun ETH/USD. Nah, kita coba mulai dari time frame 4H. Nah, 4H di sini, jika kita melihat tren dari bawah, trennya dari bawah mungkin sudah berubah menjadi bullish. Ini dikarenakan higher high di sini sudah di break. Di break. Kemudian harga drop ke bawah. Ketika harga drop, nah di sini ada resistance. Kemudian ada demand yang memang sangat besar di sini. Pada first time back, harga berhasil di reject dan membuat kenaikan yang cukup signifikan di area ini. Kemudian harga drop kembali. Nah, ketika sudah drop dan demand ini di break, maka otomatis harga akan membuat yang namanya penurunan lanjutan, karena benteng terakhir untuk harga naik sudah direbut. Oke, kita turun ke time frame daily. Nah, karena kita sudah menemukan ataupun sudah tahu bahwa tren ini sudah turun, di time frame 1 hari terlihat jelas bahwa harga membuat yang namanya lower low, lower high, lower low, lower high, lower low lagi. Nah, kita bisa expect akan ada yang namanya lower high dan membuat lower low lanjutan. Oke. Hapus. Di sini adalah demand tadi di time frame daily. Nah, sudah di break sama sekali. Nah, di break di sini. Kemudian harga retest. Ketika harga retest, harga berhasil drop kembali. Nah, kita akan fokus di area ini. Nah, di sini ada yang namanya drop base drop. Drop. Kemudian membuat base dan drop cukup jauh. Nah, di sini multi time frame yang kita gunakan sebenarnya sudah saya perlihatkan pada sebelumnya, yaitu
demand ini yang menjadi tembok harga, demand di time frame weekly sudah berhasil dijebol, maka mengindikasikan akan ada penurunan. Kemudian kita turun ke time frame daily dan selanjutnya kita akan turun ke time frame 4H. Nah, ini yang dinamakan dengan analisis multi time frame, ataupun kita akan mencari konfirmasi lanjutan dari berbagai jenis time frame. Nah, ini adalah demand ataupun supply, kita tandai harganya. Supply daripada time frame daily. Nah, berarti time frame daily ini ataupun supply ini menjadi watching zone daripada watching zone kita. Kita akan melakukan aktivitas sell di area ini. Nah, konfirmasi yang harus kita temukan yaitu misalnya di time frame daily. Di time frame daily-nya, ketika harga masuk ke area ini, harga reject, kemudian reject-nya tidak terlalu jauh. Kemudian harga masuk sekali lagi pada hari selanjutnya dengan candle shooting star. Oke. Ataupun entah teman-teman boleh menamakan candle apa saja ataupun jenis daripada candle lainnya. Nah, candle ini menjadi konfirmasi bahwa harga akan membuat penurunan lanjutan di esok hari ataupun di selang hari berikutnya, karena candle ini muncul di time frame daily dan juga supply daily yang kita awasi. Nah, kemudian teman-teman turun ke time frame 4H. Di sini terlihat jelas bahwa harga tidak lagi mampu membuat kenaikan lanjutan. Harga sudah melemah dan ketika harga reject pada candle yang kedua di sini pada hari yang pertama, terlihat jelas bahwa ada tekanan seller yang cukup besar di area ini. Kita turunkan lagi. Nah, mungkin ini. Nah, ini candle ini adalah konfirmasi yang sangat jelas untuk trader yang mengetahui trennya dan akan mengeksekusi di mana posisi daripada market. Oke, setelah candle ini muncul, kita mungkin bisa turun lagi ke time frame 1 jam. Time frame 1 jam mungkin sudah lebih dari cukup. Kita tidak perlu lagi turun ke time frame 30 menit sampai 15 menit. Karena konfirmasinya di sini terlihat bahwa candle membentuk yang namanya bearish engulfing. Nah, kenapa ini bearish engulfing? Ketika muncul evening star di sini ataupun bearish pin bar, harga membuat kenaikan, kemudian reject, berarti candle ini sudah dimakan semua, kemudian closing di bawah wick ini. Nah, oke, sedikit di bawah wick, berarti kita bisa saja langsung memulai sell posisi ketika closing daripada candle ini. Nah, stop lossnya bisa kita di atasnya ataupun kita sesuaikan dengan porsi equity masing-masing. Target di demand ini, target di demand ini adalah target untuk posisi intraday. Nah, apabila kita mau membuat posisi swing, kita bisa menggunakan time frame yang lebih besar seperti daily untuk memaksimalkan take profit kita. Bisa di demand daily, yaitu di sini ataupun di sini. Nah, sedangkan di take profit terdekat kita gunakan untuk intraday sahaja. Nah, oke, mungkin seperti ini analisis multi time frame ataupun konfirmasi daripada berbagai jenis time frame. Nah, yang pertama kita harus memastikan dulu tren daripada high time frame, kemudian turun pelan-pelan time frame-nya sampai menemukan konfirmasi lanjutan seperti ini. Nah, apabila kita tidak ada yang namanya konfirmasi seperti candle ini di time frame daily,
mungkin bisa saja press membuat penurunan langsung tanpa konfirmasi, tapi kadang-kadang bisa terjadi yang namanya false signal. Oke, apabila candlenya sudah ada seperti ini, kita bisa langsung menghajarnya. Oke, mungkin seperti ini untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you.